Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan Bapak Ibu bersama saya dipelihara sampai pada minggu malam hari ini tanggal 4 Mei 2025. Dan saya saat ini bersama rombongan ada di Mesir. Tadi sudah menikmati kebesaran Tuhan pergi ke Gunung Sinai. Dan besok kita akan memasuki Israel Bapak Ibu. Saya berdoa tempat ini tempat yang cukup jauh, tapi Tuhan bersama saya, Tuhan bersama Bapak Ibu di Indonesia. Bersama kita semua, hadir dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita datang kepada Yesus, kita memujakan Tuhan. Sebab hanya oleh kebesaran Tuhan, hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita bisa hidup sampai detik ini. Itu saya Pastor Yakub Rahmat yang saat ini ada di Mesir, yang sudah menikmati kebesaran Tuhan di Gunung Sinai, yang sudah menikmati Tuhan. Tadi kita sudah beribadah di gunung yang sudah dipindahkan sama Tuhan menjadi rumah Tuhan saat ini, saudara. Itu disebut gereja mujizat ada di Mesir. Kalau Bapak Ibu ada berkat Tuhan, ada rencana Tuhan, bisa bersama saya nanti bersama Efratur di bulan Oktober. Saya akan berangkat kembali bersama rombongan ke Israel lewat Mesir juga Bapak Ibu ya. Saya mau berdoa atas izin rahmat anugerah Tuhan Bapak Ibu yang rindu tuh ke Israel. Berdoa. Saya percaya bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Sebab Tuhan yang punya segala-galanya. Dia menciptakan segala-galanya. Itu sebelum kita tidur saat ini, saya mau menyanyikan kami memuji kebesaran-Mu. Mari sama-sama kita memujikan Tuhan. Di dalam buku Tabernakel Glory nomor 107. Begitu besar Tuhan, begitu ajaib. Haleluya. Oh Tuhanku, haleluya. Bila ku ingat serta lalu pikirkan dalam kejadian Tuhan. Haleluya. Lihat bintang dan dengar gemuruh. Amin. Haleluya. Kodratnya tak segera padamu. Kami memuji kebesaran, kami memuji kebesaran-Mu. Betapa ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan telah tidak dari diri dari, amin, haleluya, siksa salib untuk kita manusia yang berdosa. Amin, haleluya. Dengan suka rela Yesus pikul semua bebanku. Dia telah tumpahkan darah untuk tebus dosaku. Amin, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin, haleluya. Betapa ajaib Tuhan. Amin, haleluya. Ajaib Tuhan. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan datanglah dengan bunyi sorak penuh kemuliaan-Nya, menghantar aku naik ke surga bersama Tuhan. Amin, haleluya. Ku rendahkan hatiku, sujud menyembah Tuhan,
memuji akan kasih dan kebesaran Tuhan. Amin, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Betapa dahsyat, betapa ajaib, betapa agung, mulia Engkau Tuhan, ajaib Tuhan. Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 45 ayat 12 dan 18, demikian firman Tuhan, Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Ayat 18. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya, dan yang menciptakannya bukan sebagai kosong, tetapi yang membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Amin. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Amin, haleluya. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Kuduskan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman Tuhan. Malam hari ini Bapa, ampuni segala dosa, segala salahku Bapa. Kuduskanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, Bapa tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang menciptakan kita loh Bapak Ibu. Yesaya 45:12 tadi saya sudah bacakan. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Wah, dahsyat Tuhan itu. Begitu agung, sempurna. Saya menikmati kebesaran Tuhan di Gunung Sinai. Baik pada waktu tadi ibadah di gereja mujizat, saudara. Dahsyat Tuhan itu, saudara. Dia yang berkuasa melakukan segala-galanya. Di ayat 18 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya, dan yang menciptakan bukan supaya kosong, tapi yang membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak yang lain. Amin. Kita ada di muka bumi, berarti ada maksud Tuhan, supaya kita memuliakan Tuhan. Di dalam Mazmur 150 ayat 6, supaya setiap yang bernafas kita memuji akan Tuhan. Jadi saya tidak pernah berhenti. Maka saya katakan selama perjalanan saya dari Jakarta, ya, kalau saya sudah sampaikan kemarin, Jakarta ke Muscat, ya, jadi minta maaf kalau sampai detik ini. Kalau ada terlambat YouTube, saya minta maaf, saudara bisa cari sendiri YouTube Bapak Ibu ya. Karena saya sedih, karena dalam rangka pelayanan dan perbedaan waktu Mesir
dan Indonesia sekitar 4 sampai 5 jam, saudara ya. Sampai bisa Israel juga besok pagi. Ya, perjalanan cukup jauh, saudara, dari Mesir ke Israel. Jadi mohon maaf kalau ada hambatan-hambatan, Bapak Ibu saya cari. Karena saya sendiri sudah melakukan rekaman dan masuk di YouTube. Dan saya sudah berdoa. Dan saya percaya Bapak Ibu semua diberkati sama Tuhan. Karena kita semua ada diciptakan sama Tuhan. Ya, jadi saya akan menyanyikan kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan. Dan nanti saya akan berapa tempat yang atas izin Tuhan saya akan video. Dan saya akan kirim ke Indonesia, kirim Bapak Ibu sebagai bukti saya ada di Israel. Ini kemurahan Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan yang menjadikan saya, yang sudah menghentar perjalanan saya, yang sudah memelihara Bapak Ibu, yang sudah melakukan semua yang indah di dalam nama Tuhan Yesus. Kita begitu indah kalau di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita membaca 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 21. Kemarin waktu yang lalu kita baca 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 2, terus ayat 3 sampai ayat yang ke-15, dan saya akan membaca sekarang 16 sampai 21 supaya besok malam melanjutkan 2 Petrus pasal yang kedua tentang kebesaran Tuhan disaksikan oleh Petrus pada waktu di Gunung Tabor, gunung tinggi, saudara. Nubuatan, ini kesaksian Petrus sendiri. Saya mau baca. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tapi kami adalah saksi mata dari kebesaran. Amin. Petrus ini menyaksikan sendiri, saudara. Ya, pada waktu Petrus ya, mengalami sendiri pribadi dengan Tuhan pada waktu pergi ke gunung tinggi. Kalau kita baca di Matius pasal 17, Yesus dimuliakan di atas gunung. Ya, saya nanti kalau di Israel juga pergi ke namanya Gunung Tabor, di mana Tuhan menyatakan kebesarannya terlihat langsung, saudara, dengan Petrus, dengan Yakobus dan Yohanes. Nanti saya mau bacakan. Saya mau bacakan ayat dulu ini. Petrus menyaksikan sendiri, maka dikatakan sih, memberitahukan ini bukan isapan jempol, bukan karena dongeng-dongeng, tapi dialah saksi mata dari kebesarannya. Jadi setiap kita anak Tuhan harus punya pengalaman pribadi, Bapak Ibu. Saya banyak mengalami pertolongan Tuhan, pengalaman pribadi seperti hari ini. Perjalanan dari Indonesia dengan pesawat Muscat sampai ke Mesir. Tiap perjalanan bersama rombongan selalu diiringi dengan kebesaran Tuhan. Pengalaman pribadi bahwa Yesus itu dahsyat. Seperti apa yang dalam Petrus. Wah, dahsyat, saudara. Lihat itu 17. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Amin. Ya, ayat 18. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Amin. Itu yang saya sampaikan tadi. Tertulis dalam Matius 17. Saya mau baca sekarang. Karena firman Allah tadi langsung Petrus sudah punya pengalaman pribadi. Dia akan suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Amin. Itu tertulis di Matius 17, saudara. Saya mau baca dari ayat 1. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Ayat yang kedua, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang, saudara. Coba ini dahsyat, saudara. Pengalaman Petrus. Ayat yang ketiga, maka tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada kami, Yesus Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biar aku dirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Pengalaman Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Lihat langsung, saudara. Dan ini punya pengalaman pribadi. Dan mereka berani bersaksi. Demikian setiap kita. Mari, seperti saya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Sejak perjalanan saya sudah 63 kalinya sudah ke Israel. Punya pengalaman-pengalaman pribadi. Dan Petrus punya pengalaman pribadi. Ayat kelima. Dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang terang menolongi mereka. Dari dalam awan itu dengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan, dengarkan dia. Amin. Coba ini apa yang dialami Petrus tentang kebesaran Tuhan. Sama saya alami juga kebesaran Tuhan.
Pada waktu saya berada di Gunung Sinai, oh saya menangis. Betapa besar dahsyatnya Tuhan. Dan pada waktu saya kemarin ibadah, saudara, di gunung yang ajaib dari Tuhan, di Bukit Mukatam, saudara. Begitu berdahsyatnya disaksikan oleh semua anak-anak Tuhan di sini. Betapa besarnya Tuhan membawa kita makin cinta Tuhan, takut kepada Tuhan. Ayat 19, demikian kami makin diteguhkan oleh firman, dan makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendaknya sendiri. 21 yang terakhir, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Amin. Benar, sudah saya ngalami sendiri betapa dahsyatnya Tuhan. Saya menyaksikan kebesaran Tuhan di Gunung Sinai. Saya menyaksikan kebesaran Tuhan pada Bukit Mukatam. Gunung terbelah, saya ingin jadi gereja besar, saudara. So, kalau menyaksikan datang ke sini, bisa lihat sendiri. Untuk itu mari kita punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Dan membawa kita makin hari makin cinta Tuhan. Makin diteguhkan oleh firman. Kita makin hari lebih dalam dengan Tuhan. Makin cinta Tuhan. Makin sungguh-sungguh lebih dalam dengan Tuhan. Katakan selalu, aku cinta Engkau Yesus. Kami mau selalu memujakan Tuhan. Dan besok pagi segera saya berangkat tinggalkan Mesir menuju Israel. Besok hari Senin tanggal 5 Mei 2025 memasuki ke Israel, saudara, melalui perbatasan Taba Border. Untuk itu saya selalu berdoa buat Bapak Ibu di Indonesia, semua kita makin setia, kita mencinta Tuhan, kita mau lebih dalam dengan Yesus. Melangkah bersama Yesus. Tuhan Yesus bersama kita dengan segala kebesarannya. Amin. Kami memuji Kau besaran-Mu. Amin. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan. Ajaib Tuhan. Amin. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segala puji, hormat, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan bagi Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Berjaga dan berdoa. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Dan kita makin hari makin cinta Tuhan. Alami hubungan pribadi dengan Yesus. Dan saudara akan menikmati kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.